ASI perah yang sudah diperah bisa disimpan dalam kemasan-kemasan yang disiapkan kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar, usahakan untuk 1 kali minum. Seperti ini ada botol kaca, jangan penuh-penuh isinya, cukup sampai di lehernya saja karena kalau sampai penuh nanti pas di freezer dibekukan dia kadang-kadang bisa pecah kacanya botolnya kalau dia kepenuhan. Lalu ketika diberikan ke anak, misalkan ini baru keluar dari freezer, turunkan dulu ke kulkas biasa. Turunkan ke suhu yang lebih rendah sedikit. Lalu ketika mau diberikan, ambil air, dimasukkan air panas di dalam mangkok, lalu masukkan tadi botol ini di dalam mangkok yang ada air panasnya. Jadi tidak perlu dimasak ASINya untuk dihangatkan, cukup dilakukan tadi air panas, lalu masukkan ASINya ke dalam mangkok dan tunggu beberapa saat sampai dia suhunya turun, tidak jadi dingin. Sebaiknya dalam menangani ASI perah ini kita mengikuti panduannya. Panduan-panduannya tuh ada kayak jangan berubah suhunya terlalu drastis. Habis diperah, pertama disimpan di kulkas biasa dulu. Ketika tidak dikonsumsi baru dia dibekukan di freezer. Begitu juga untuk mencairkan. Jadi dari freezer kita taruh di kulkas biasa dulu, perubahan suhunya tidak mendadak. Dari kulkas biasa baru nanti dikeluarkan dan dihangatkan tadi di air panas. Lalu tidak perlu dikocok-kocok, cukup digoyang-goyang seperti ini. Nanti dia akan nyampur lagi gitu. Karena biasanya nanti ada yang lebih kental, yang tinggi lemaknya naik ke atas, yang banyak airnya turun ke bawah. Nah, nanti kalau udah digoyang-goyang seperti ini dia akan menyatu kembali. Jadi tidak perlu dikocok. Lalu tidak perlu dimasak, ya. Tadi menghangatkannya cukup dengan cara di air panas, tidak perlu di microwave, tidak perlu beli bottle warmer khusus, nggak perlu. Karena kadang-kadang kalau pakai bottle warmer itu bisa lebih panas daripada dan bisa meresikokan kepanasan ASINya. Dan kalau kepanasan juga kandungannya ada yang rusak sayang takutnya. Dan juga bisa melukai bayinya kalau terlalu panas. ASI perah simpan itu bisa 3-8 hari. Kalau kita simpan di kulkas biasa itu bisa bertahan. Pada kulkas yang seperti freezer itu yang kalau kita punya 2 pintu itu bisa sampai 2 minggu. Bahkan kalau punya freezer khusus bisa sampai 6-12 bulan lamanya. Jadi cukup lama. Nah, ASI yang kita perah sendiri nih, langsung misalkan diperah nih kayak gini. Ini sebenarnya di suhu ruangan itu bisa bertahan hingga 24 jam 1 hari. Jadi kalau ibunya cuma pergi sebentar gitu, nggak pergi lama-lama, ya dia nggak perlu sih menyimpan terlalu banyak di freezer gitu. Cukup yang seadanya, secukupnya saat itu ditinggal berapa lama ya kira-kira dia minum berapa kali itu yang disiapkan. Kenapa? Karena ASI yang lebih segar tentu lebih baik daripada yang disimpan lebih lama. Walaupun bukan berarti tidak cocok atau tidak baik, tetapi pasti ada kandungan-kandungan gizinya yang hilang ketika dibekukan. Jadi pastikan, upayakan untuk terus memberikan ASI yang lebih segar. Dan kalau sudah ketemu dengan bayi, lupakanlah ASI perah, susuin aja. Jadi karena bayi itu pinter, nggak mau dia dikasih ASI perah oleh mamahnya. Kalau tahu pabriknya di sini ngapain nih, gue disuruh minum pakai gelas gitu. Jika sudah dikeluarkan dari kulkas, dari freezer, sudah dihangatkan, ingin diberikan ke anak, itu sebenarnya bisa beberapa jam untuk dikonsumsi anak. Tetapi dengan catatan belum terkena liur bayi. Jika sudah terkena liur, misalkan sudah kita tuang ke sini, lalu anaknya sudah jilat-jilat tadi, ya itu nggak boleh diberikan lagi dalam beberapa waktu, harus dihabiskan. Tetapi jika masih ada sisa di sini dan belum terkena liur, itu masih bisa diberikan untuk beberapa jam ke depan. Tetapi juga tidak terlalu lama, tadi prinsipnya 24 jam maksimum kalau baru diperah itu masih aman. Tetapi kalau udah dihangatkan, sebaiknya tidak lebih dari 4 jam sudah harus dihabiskan.